Selamat datang di video ini. Tiongkok mengatakan bahwa pihaknya telah menembakkan rudal balistik antar benua ke Samudra Pasifik, dan ini merupakan uji coba pertama yang dilakukan Beijing selama lebih dari 40 tahun. Negara ini memiliki senjata yang mampu bergerak melintasi bentang alam luas yang tak terlihat, membawa kemampuan yang meresahkan untuk menyerang dari mana saja dan kapan saja secara tersembunyi. Rudal-rudal ini siap diluncurkan tanpa peringatan, menjangkau sudut manapun di dunia, dan kemampuannya cukup untuk mengancam saingan terkuat. Episode hari ini akan mengungkap rudal balistik antar benua DF-41 milik Tiongkok dan bagaimana hal ini merupakan perlawanan besar terhadap rudal balistik antar benua milik AS. ICBM Tiongkok mewakili perubahan signifikan dalam dinamika nuklir global, khususnya dalam keseimbangan kekuatan antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Sebagai ICBM Road Mobile, DF-41 telah menambahkan tingkat fleksibilitas yang tak tertandingi terhadap persenjataan nuklir Tiongkok, sehingga lebih sulit bagi rival untuk memprediksi atau melakukan serangan balik. Dengan jangkauan operasional 15.000 km, rudal ini dapat mencapai hampir semua target di bumi, termasuk benua AS, menjadikannya aset yang kuat dalam kemampuan pertahanan strategis Tiongkok. Peluncuran dari berbagai lokasi, tanpa terikat pada silo tetap, memberi Tiongkok keuntungan tersendiri, karena memaksa musuh potensial, terutama AS, untuk memikirkan kembali strategi pertahanan mereka. Ini menambah tingkat ketidakpastian baru terhadap potensi konflik nuklir. Teknologi bahan bakar padat DF-41 adalah komponen penting lainnya dari keunggulannya. Tidak seperti rudal lama yang membutuhkan bahan bakar cair dan memerlukan waktu persiapan, serta dapat dideteksi oleh musuh selama proses pengisian bahan bakar, DF-41 dapat diluncurkan dalam waktu singkat. Kemampuan penyebaran cepat ini mempersulit upaya untuk menetralisir senjata-senjata tersebut dalam waktu singkat. Serangan pertama ini juga memberi Tiongkok kemampuan serangan kedua, yang berarti bahwa bahkan jika Tiongkok terkena serangan mendadak, ICBM selulernya masih dapat membalas secara efektif. Ini adalah game changer dalam strategi nuklir karena menjamin Tiongkok memiliki pertahanan yang tangguh. Pendekatan Tiongkok terhadap pertahanan nuklir, khususnya dengan DF-41, sangat kontras dengan Amerika Serikat. AS masih sangat bergantung pada silo rudal stasioner yang sebagian besar berlokasi di bagian barat tengah. Silo-silo ini sangat terlihat dan diketahui oleh pesaing potensial seperti Tiongkok. Kelemahan strategis ini menjadikan AS lebih rentan, karena jika terjadi konflik, target-target stasioner ini mudah ditemukan dan berpotensi dihancurkan. Wawasan ini memberi Tiongkok keunggulan penting dalam memahami kemampuan AS. Tidak adanya jalur komunikasi krisis langsung antara Tiongkok dan Amerika Serikat menunjukkan ancaman yang dihadapi AS. Selama Perang Dingin, jalur panas antara Washington dan Moskow membantu meredakan ketegangan pada saat risiko meningkat, namun saat ini tidak ada sistem seperti itu antara Beijing dan Washington. Faktanya, Tiongkok telah menunjukkan preferensi yang jelas untuk mempertahankan ketidakjelasan dalam keputusan-keputusan strategisnya, dengan sengaja menjaga tindakannya tidak dapat diprediksi. Ketidakjelasan ini menambah lapisan bahaya pada situasi yang sudah genting, terutama tanpa adanya sistem komunikasi yang andal. Kesalahpahaman dapat meningkat dengan cepat, terutama dalam kebuntuan nuklir. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Salah satu poin paling penting tentang DF-41 adalah bagaimana ia menyoroti kekurangan dalam sistem pertahanan rudal AS. AS telah lama mengandalkan triad nuklir yang mampu meluncurkan senjata nuklir dari darat, laut, dan udara sebagai tulang punggung strategi pencegahannya. Namun, DF-41 memperlihatkan beberapa kelemahan dalam triad ini. Misalnya, AS tidak memiliki investasi yang cukup dalam sistem pertahanan rudal berbasis ruang angkasa yang dapat mencegat rudal seperti DF-41. Bahkan jika AS berusaha mengembangkan sistem seperti itu, tidak ada jaminan bahwa mereka akan mampu menghentikan semua rudal bergerak milik Tiongkok, mengingat mobilitasnya dan luasnya jaringan jalan di Tiongkok.
Kurangnya mobilitas dalam sistem ICBM berbasis darat di AS menempatkan negara ini pada posisi yang sangat dirugikan, sementara Tiongkok dapat merelokasi rudal-rudalnya dengan cepat. Rudal DF-41 membuat mereka lebih sulit untuk dibidik. AS harus bergantung pada silo tetap yang rentan terhadap serangan pencegahan. Sifat statis dari sistem pertahanan rudal AS dapat menjadi tanggung jawab penting jika terjadi konflik. Mungkinkah ini saatnya bagi AS untuk memikirkan kembali pendekatannya terhadap pertahanan nuklir? Dengan kemajuan teknologi rudal, era yang mengandalkan silo rudal tetap mungkin akan segera berakhir. Perang Dunia Maya adalah bidang lain di mana Tiongkok dapat sangat mengganggu kemampuan pertahanan AS. Seperti yang ditunjukkan oleh peretasan SolarWinds oleh Rusia pada tahun 2020, bahkan jaringan paling aman di AS rentan terhadap serangan siber. Peretas Tiongkok, yang sangat ahli di bidang ini, dapat melakukan serangan serupa atau bahkan lebih dahsyat terhadap infrastruktur nuklir AS. Jika Tiongkok berhasil menonaktifkan atau mengganggu sistem komunikasi AS melalui serangan siber, ini dapat membuat kekuatan nuklir Amerika mengalami disorientasi dan tidak mampu merespons serangan yang akan datang. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting. Seberapa siap Amerika menghadapi serangan dunia maya yang berpotensi melumpuhkan sistem pertahanan nuklirnya? DF-41 bukan sekadar pencapaian teknologi bagi Tiongkok, tetapi juga simbol kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan militer global. Seiring Tiongkok terus mengembangkan triad nuklirnya sendiri, yang mencakup platform nuklir berbasis darat, laut, dan udara, negara ini membangun kekuatan nuklir yang semakin kompleks dan mumpuni. Meskipun mungkin belum bisa menandingi kecanggihan triad nuklir AS, persenjataan nuklir Tiongkok berkembang pesat. Dan DF-41 merupakan komponen kunci dari pertumbuhan tersebut dengan kemampuannya untuk mencapai target di seluruh dunia. Tiongkok telah memposisikan diri sebagai pemain utama dalam arena nuklir, dan dunia harus memperhatikannya. Fakta bahwa kepemimpinan Tiongkok tetap tidak dapat diprediksi semakin menambah kekhawatiran terhadap DF-41. Tidak seperti di AS, di mana keputusan militer bergantung pada pengawasan Kongres dan debat publik, militer Tiongkok beroperasi secara rahasia. Keputusan dibuat oleh sekelompok kecil pemimpin militer Tiongkok yang lebih memilih untuk merahasiakan strategi mereka dari publik domestik dan internasional. Ketidakpastian ini menyulitkan AS dan negara-negara barat lainnya untuk mengantisipasi langkah Tiongkok selanjutnya, terutama dalam bidang strategi nuklir. Secara keseluruhan, DF-41 mewakili perubahan yang signifikan dalam keseimbangan kekuatan nuklir. Mobilitasnya, kemampuan penyebarannya yang cepat, dan potensi serangan jarak jauhnya menjadikannya senjata yang tangguh. Pada saat yang sama, keengganan Tiongkok untuk terlibat dalam komunikasi terbuka selama krisis, serta meningkatnya kemampuan perang siber dan kemajuan teknologi berbasis ruang angkasanya, menambah ancaman yang semakin meningkat terhadap keamanan global. Bagaimana dunia, khususnya AS, akan menanggapi perkembangan ini masih harus dilihat. Demikianlah beberapa hal penting mengenai rudal balistik antar benua DF-41 Tiongkok dan bagaimana hal ini menjadi perlawanan besar terhadap AS. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.